Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Indrasari dengan NIM F2019-01049, kelas C2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS Kimia Medisinal yang berjudul Hubungan Struktur dan Aktivitas Antibiotik. Antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termaksud struktur analgoniknya, yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies. Atau antibiotika dapat dikelompokkan berdasarkan tempat kerja, spektrum aktivitas, dan struktur kimianya. Penggolongan antibiotika. Yang pertama, tempat kerjanya yaitu penisilin, aminosiklitol, basitrasin, vankomisin, sikloserin, nisatin, amfoterisin, polimiksin B, mitomycin, rifampisin. Yang kedua, spektrum aktivitasnya. Yang pertama, turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, eritomycin, palimiksin B sulfat, sulfamisin, streptomycin, kanamisin, kolistin, asam fusidat. Yang ketiga, struktur kimianya. Yang pertama, laktum, turunan amfenikol, turunan cefalosporin, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, linkosamida, polien, ansamisin, antraksilin. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama, turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloromfinikol dan senyawa sintetik analgonya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus bakteri. Struktur kimianya seperti bisa dilihat. Selanjutnya, mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja antibakteri turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus perpanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi penghambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, modifikasi pada cincin benze. Yang bagian A, P-nitrobenze dapat diganti dengan bifenil 4-bromfenil atau 4-metil bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau siklik lain secara sikloheksil, furyl, natrul, piridil, quinolil, dan tienil menghasilkan aktivitas. Yang ketiga, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektrokuat seperti asetil atau setofenikol atau metilsulfonil,
tianphenicol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CN, COH2, halogen, NH2, NHR, NHCH2R, NCH3OH, SO2R, SO2NHR atau gugus heterosiklil menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan-perubahan keelektronegatifan volume molekul dan sistem tipe P quinoid. Selanjutnya, yang kedua, rantai samping. Asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Yang ketiga, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena chloramphenicol mempunyai 2 pusat chiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu min treo plus treo, min eritro, dan plus eritro. Dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D min treo. Yang keempat, penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung, dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Yang kelima, penggantian atom dikloro dan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Selanjutnya, turunan cefalosporin. Pada awalnya, turunan cefalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrak jamur Cephalosporium acremonium. Dari jamur ini dapat diisolasi 3 antibiotika, diantaranya adalah cefalosporin C. Dari senyawa inilah kemudian dilakukan modifikasi molekul untuk mendapatkan turunan cefalosporin yang digunakan sekarang ini. Turunan cefalosporin adalah antibiotik Blactom yang mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin B, lactam dihidrotiasin atau cefum, mengandung 2 pusat atom asimetrik sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Struktur kimianya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, mekanisme kerjanya. Tujuan utama dari cefalosporin adalah menargetkan integritas dinding sel bakteri dengan mengganggu sintetis dinding sel. Cefalosporin juga mengganggu gradien osmotik yang diperlukan untuk mempertahankan integritas struktural mikroba. Saat gradien osmotik menurun, mikroba mulai membengkak dan pada akhirnya meledak atau lisis. Lebih khusus lagi, cefalosporin bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan untuk ikatan silang peptidoglikan di dinding sel bakteri. Langkah terakhir sintetik peptidoglikan melibatkan penautan silang di situs D-ala. Cephalosporin mencerminkan situs ini, melarang protein mengikat penisilin PBP dari peningkatan ke situs D-ala. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, pada umumnya turunan cefalosporin berbeda pada gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin cefem. Modifikasi
substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktif. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamis sehingga kereaktifan cincin laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglykan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Yang ketiga, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan laktamasa. Yang keempat, pergantian isostrik dari atom S pada cincin hidrotiazin dan dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam. Turunan baru tersebut yang diciptakan melalui sintesis total menunjukkan adanya spektrum antibakteri yang lebih luas. Sumber literatur. Terima kasih. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.